Semangat pagi Bapak Ibu sekalian semuanya, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Minggu 27 Agustus 2023 ya, minggu terakhir di bulan Agustus boleh bersama-sama kita beribadah secara online. Sekali lagi dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel, yang ada di New York maupun yang di luar New York, saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Ya, mari kita akan buka ayat mas kita dari kitab Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bersama-sama membaca dengan Bapak Ibu sekalian dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya, ini adalah ayat emas kita di bulan Agustus, di mana subtema kita di bulan Agustus ini adalah The Power of Unity, atau kuasa daripada kesehatian, atau kuasa kesepakatan. Ayo, dari tempat kita masing-masing, kita baca ayat 19 ini, 2, 3. Juga aku berkata kepadamu, bahwa kalau 2 orang atau lebih di antara kalian bersehati meminta sesuatu di dalam doa, maka hal itu akan dilakukan oleh Bapakku yang di sorga. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu sekalian, kalau ayat ini kita baca cuman sampai ayat 19, maka nanti ayat ini bisa disalahgunakan atau disalah mengerti. Coba bayangkan, 2 orang atau lebih bersehati minta sesuatu dalam doa, maka hal itu akan dilakukan oleh Bapakku yang di sorga. Waduh, maaf kalau kita misalnya berdoa, minta supaya musuh-musuh kita mati tubruk motor, ya kan? Kita doa dengan sepakat, maka Bapak di sorga akan mengabulkannya. No, Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus baca secara lengkap, yaitu sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, ayo baca sama-sama ayat 20, 23. Karena apabila 2 orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa dengan tujuan supaya aku dimuliakan, ya, berdoa dengan tujuan supaya aku dimuliakan, supaya Tuhan dimuliakan, berarti aku juga berada di situ di antara kalian, ya. Tuhan yang Maha Hadir itu, Bapak Ibu sekalian, Dia akan ada di tengah-tengah kita. Kalau kita itu berkumpul, tujuannya agar supaya Tuhan dimuliakan, ya. Dalam terjemahan ayat ini saya sudah membaca dari berbagai terjemahan, baik terjemahan asli, terjemahan bahasa berbagai macam, terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris. Maka saya simpulkan begini, kalau sebagai murid Kristus, ya, jadi ada terjemahan itu menjelaskan kalau sebagai murid Kristus, 2 atau 3 orang lebih dari kalian sepakat, sehati, sepikiran, ya. Itu kan susah nih, ya, sepakat, sehati, dan sepikiran. Dalam bahasa Inggrisnya harmonis. Artinya sebelum kita berdoa udah sepakat dulu apa yang mau didoakan. Maka kalau yang kumpul itu murid Kristus akan tahu apa yang akan didoakan itu sesuai firman Tuhan atau bukan. Karena murid Kristus itu kan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Dalam kitab Matius pasal 28. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Murid Kristus bukan jadikan semua bangsa itu anggota gereja. No. Alkitab bilang jadikan semua bangsa itu murid Kristus. Dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Hari Sabtu depan, tadi sudah diumumkan oleh host kita, tanggal 2 September jam 12 siang di Jones Beach, di Field 4, kita akan melakukan
baptisan air ya. Dan puji Tuhan, mereka yang sudah mendaftar, mereka dengan sukacita, sukarela. Saya tanya, mengapa kamu mau dibaptis? Ya, karena saya sudah percaya Tuhan. Saya ini dengan sukacita, sukarela, saya mau jadi murid Kristus. Ya, murid Kristus itu juga adalah orang-orang yang mau diajar untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, itu yang disebut dengan murid Kristus. Maka itu kalau murid Kristus itu berkumpul 2-3 orang, kemudian mereka sepakat sebelum mereka mendoakannya, mereka sepakat sehati dan sepikiran untuk apa yang akan didoakan. Alkitab bilang, maka Tuhan hadir, Tuhan akan mengabulkan permintaan itu karena permintaannya itu agar supaya Tuhan dimuliakan. Ya, itu yang dimaksud dengan Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20 yang menjadi ayat emas kita, ya. Nah, hari ini saya akan sampaikan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu satu tema unity yang kokoh dan berdampak positif. Ayo baca bersama-sama, 2, 3. Unity yang kokoh dan berdampak positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya unity itu tidak kokoh dan bahkan memberikan dampak yang negatif, ya. Itu bukan tujuan daripada unity yang kita baca, kita bicarakan, kita perbincangkan, kita renungkan sepanjang bulan Agustus. Unity yang di luar Tuhan itu bisa terjadi, misalnya ya kan, karena uang maka terjadi yang namanya unity. Kalau sudah tujuannya tercapai, ya unity-nya bubar. Kemudian unity untuk menghadapi musuh, ya kan, dulu asalnya A, B, dan C itu nggak pernah kompak, tapi karena punya musuh bersama, mereka bisa jadi unity untuk menghadapi musuh yang satu itu. Ya kan, kalau nanti musuhnya sudah bisa dikalahkan atau dipermalukan, ya unity-nya bubar, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, unity yang kokoh itu di dalam Tuhan harus memberi dampak yang positif. Tuhan bilang begini, kamu itu garam dunia. Kamu itu terang dunia, ya kan? Garam itu pasti punya dampak. Kalau kita masak sesuatu perlu yang namanya garam, ya. Apapun barang yang kita masak, semahal apapun barang itu kalau nggak ada garamnya, ya, maka makanan itu juga kayak-kayaknya, ya kan? Kita makannya gimana gitu, ya kan? Nah, Tuhan mau agar di dalam unity itu, unity-nya itu kokoh dan kemudian punya dampak yang positif. Yang paling gampang misalnya di dalam pernikahan. Ya, pernikahan Kristen itu kan untuk memulai suatu pernikahan itu kan gampang banget. Tapi bagaimana memiliki pernikahan yang kokoh dan kemudian memberi dampak yang positif itu perlu diusahakan. Perlu punya kemauan yang kuat, ya. Saya datang ke kota New York ini, datang ke Amerika, sebelum diundang, maka Pendeta Lukas Kusuma selaku gembala senior saya, dia punya tujuan mengapa mengundang saya dan istri serta keluarga. Karena mereka kepingin supaya keberadaan saya di Amerika ini memberi dampak yang positif kepada keluarga-keluarga Kristen, khususnya orang-orang Indonesia yang ada di Amerika. Ya, saya bersyukur keberadaan saya sejauh ini selama 15 tahun, ya, orang-orang bisa melihat bagaimana hubungan kami suami istri, ya. Kami memiliki unity yang kokoh, yang kuat,
dan bisa memberikan dampak yang positif sehingga menyebabkan para suami bisa kemudian mencintai dan mengasihi kembali istrinya. Dan juga bagaimana keluarga kami memberi dampak sehingga para istri bisa kemudian menghormati, kemudian tunduk, dan menjadi penolong di dalam kehidupan suaminya maupun keluarganya. Itu adalah salah satu unity yang kokoh dan berdampak positif. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kalau kita sedang membentuk unity, milikilah unity yang kokoh dan berdampak positif. Ada orang-orang yang mau melakukan bisnis bersama. Maka pertanyaan saya tidak pernah berubah ya dari dulu maupun sampai sekarang, bahkan nanti kalau ada ke depan ada orang tanya, waktu mereka mau join, nih mau kerjasama, mau bisnis bersama, selalu pertanyaan saya begini, ya. Pertanyaan saya ini untuk menyadarkan mereka, kamu ini mau kongsian ini, kan namanya kongsian itu kan jadi unity, jadi satu kesatuan. Kamu mau berapa lama? Mau 3 bulan, mau 6 bulan, atau setahun, ya kan? Dan kemudian orang yang mau kongsian itu dia mulai berpikir dan jawabannya selalu semuanya sama. Ya enggak lah pastor, kami kepingin ini kongsian bisa selama-lamanya. Woi, keren banget, ya kan? Juga dalam pernikahan, anak-anak muda yang masuk dalam pernikahan, pertanyaan juga sama. Ya, ini kamu masih muda loh, aku doakan kamu ini panjang umur. Misalnya, waktu itu yang mau menikah, misalnya umur 30 tahun, ya kan? Saya doakan seperti Alkitab, umurmu itu bisa 70 sampai 80 tahun. Saya doakan ya, kalian berdua umur panjang sampai 80 tahun. Artinya apa? Kalian nih, pemuda dan pemudi ini yang masih muda, artinya kalian itu berdua akan bersama-sama selama 50 tahun. Ya, saya tanya, jadi gimana? Kamu mau unity sampai 50 tahun atau cuman mau setahun, 2 tahun, atau bahkan mau cuman sebulan, 2 bulan? Ya, jawabnya sama, ya kan? Ya mau selama-lamanya, Pastor, ya kan? Bahkan kalau kami dikasih umur panjang sampai 100, berarti 70 tahun mau bersama-sama. Memang itu unity yang benar, Bapak Ibu sekalian, ya. Unity yang benar itu kan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memiliki unity yang kokoh dan berdampak positif? Maka hal yang pertama, unity yang kokoh dan berdampak positif itu harus dibangun di atas batu karang, ya. Jadi ini bicara soal fondasi, Bapak Ibu sekalian. Kalau unity itu kemudian fondasinya nggak benar, maka nanti unity yang dibangun di atasnya itu gampang roboh atau gampang runtuh. Waktu terjadi gempa bumi di Turki, itu kan gempa bumi yang dahsyat. Dan itu ternyata di satu komplek atau daerah yang bukan daerah yang ecek-ecek, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kemudian gedung-gedung yang runtuh itu bukan gedung yang murahan, ya. Ternyata gempa bumi bisa menghancurkan bangunan itu dan kemudian kita berduka cita semuanya, ya, karena korban jiwa yang meninggal dunia itu kan amat sangat banyak, ya. Dan kemudian pemerintah menyelidiki kenapa kejadian ini kok sampai menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak. Ternyata begini, kontraktornya itu tidak jujur. Ya, bahan-bahan yang seharusnya dipakai, ukuran-ukuran bahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang sudah ditetapkan itu agar bangunan yang dibangun di atasnya tahan gempa, ternyata semuanya tidak diikuti. Sehingga waktu terjadi yang namanya gempa,
maka kemudian runtuh. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 27. Dikatakan dalam terjemahan baru Indonesia, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Wah, ayat ini dalam banget Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita mau baca dan renungkan, maka sebagai murid Kristus itu amat sangat penting untuk kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, dalam bentuk nyanyian yang terkenal, saya suka banget lagu yang judulnya Senada dengan Sorga. Artinya apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu sama dengan kehendak Bapa di sorga. Itu yang Tuhan mau. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ingat, bernubuat demi nama Tuhan itu baik. Mengusir setan demi nama Yesus itu baik. Mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus itu baik. Ayat 23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, bernubuat itu baik, mengusir setan demi nama Yesus baik, mengadakan banyak mujizat itu baik, tapi kok Tuhan marah kepada orang-orang yang begini? Bahkan Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 24 menjelaskan begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya, jadi Tuhan itu berterus terang kepada para murid Kristus, juga kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, pentingnya kita itu memilih menjadi orang yang bijaksana, ya. Dan berbicara soal pilihan, sudah banyak hamba Tuhan menyampaikan bahwa hidup ini adalah rangkaian dari pilihan. Apa yang kita pilih hari ini itu akan menentukan hari depan kita. Masa depan kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kita, ya. Kemudian ayat 25 ayat 26, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi dari ayat 21 sampai dengan ayat 27, yang pertama Tuhan itu berbicara pentingnya kita melakukan kehendak Tuhan. Kita penting sekali untuk senada dengan sorga. Kalau kita kemudian mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Alkitab bilang kita itu orang bijaksana. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, itu maaf, Alkitab bilang itu sama dengan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana dan orang yang bodoh tidak bisa dibedakan sebelum bencana itu datang. Ya, dalam kitab Amsal bilang begini,
Kalau susu itu ditekan, maka keluarlah keju atau mentega. Ya, jadi kalau mau tahu susu itu asli atau enggak, ya itu ditekan itu susu. Nanti kalau jadi keju atau jadi mentega, nah ini susu asli. Sebab katanya ada susu kental manis. Sekali lagi katanya loh, saya nggak tahu ya kan. Kalau kita minum kopi Vietnam itu kan ada susu kental manis. Kemudian minum soda gembira itu ada susu kental manis. Dan yang namanya susu kental manis itu enak tenan, Bapak Ibu sekalian ya. Enaknya luar biasa banget. Tapi kata orang-orang yang ngerti, sekali lagi saya nggak ngerti, itu bukan susu itu Pak. Itu isinya gula semua, dikasih warna kayak susu. Jadi kalau mau tahu itu susu asli atau enggak harus ditekan, ya kan? Demikian juga kalau mau tahu orang itu bijaksana atau orang itu bodoh, yaitu ketika ada gempa bumi, ada goncangan, ada tekanan hidup, ya kan? Kalau ketika kemudian ada tekanan hidup, kemudian dia bilang ini enggak Tuhan-Tuhanan, ya kan? Itu artinya dia sedang mendirikan pondasinya di atas pasir. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, agar unity itu kuat harus didirikan di atas batu karang. Kalau unity itu dibangun di atas batu karang, percayalah kita akan punya unity yang kuat, berdampak positif, dan tahan goncangan. Apa itu? Unity yang kokoh, yaitu biarlah orang-orang yang di dalamnya, yang terlibat di dalam unity itu adalah murid Kristus yang setia melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, unity yang kokoh dan berdampak positif itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya murid Kristus dan melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 itu mendaftarkan perbedaan antara orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ya, kita lihat ini di PowerPoint yang ada di halaman ini ya. Orang bijaksana dan orang bodoh dapat dibedakan begini. Orang yang bijaksana itu peduli akan kekekalan dan bersiap untuk kekekalan. Tapi orang bodoh, dia nggak peduli dengan kekekalan. Dia bilang gini, Allah nanti apa katanya nanti. Wong hidup ini di dunia cuma satu kali, ya kita puas-puasin daging kita. Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini bukan cuma bukan 2 kali dan bukan berkali-kali. Benar, hidup di dunia itu cuma 1 kali dan itu benar-benar singkat. Kalau kita jadi orang yang bijaksana, kita akan peduli dengan kekekalan dan pasti kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam kekekalan. Kekekalan itu bukan 70 tahun, bukan 80 tahun, bukan 100 tahun, tapi kekekalan itu tidak ada batasnya. Yang namanya kekekalan itu selama-lamanya. Maka itu hari ini saya mengencourage Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang bijaksana, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, orang yang bijaksana itu mempergunakan waktu dengan baik, bukan untuk memuaskan nafsunya, tapi mempergunakan waktu dengan baik untuk mengisi hidupnya dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Tapi orang bodoh menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Ingat Bapak Ibu sekalian, siapa saja kita, dimanapun kita hidup, kita punya waktu yang sama, 24 jam sehari, dan yang namanya waktu tidak bisa diulang. Maka itu supaya kita tidak menyesal di kemudian hari,
pergunakan waktu dengan baik selagi kita masih ada kesempatan. Ya, tadi dalam doa pembukaan, Irin dia bilang gini, kalau kami sehat hari ini bukan karena kami pandai jaga kesehatan, ya kan? Saya mendengar kabar ada seorang yang cinta akan Tuhan, aktif dalam pelayanan. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, itu saraf motoriknya, ya saya nggak ngerti soal medik, tapi saraf motoriknya katanya nggak berfungsi. Dan kemudian orangnya jadi lemes dan kemudian jadi lumpuh. Dibawa ke Singapura, dibawa ke kota-kota terkenal untuk mengobati. Dokter belum menemukan obatnya. Ya, ayo pergunakan waktu dengan baik, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Orang yang bijaksana itu dia akan mengerti kehendak Tuhan untuk hidupnya. Tapi orang bodoh, dia nggak ngerti loh kehendak Tuhan untuk hidupnya apa. Kalau ditanya, untuk apa kamu hidup di dunia ini? Iya ya, untuk apa ya? Nggak ngerti dia. Itu maaf, artinya orang bodoh. Sekali lagi, orang bijaksana dan orang bodoh tidak ditentukan oleh gelar yang ada di dalam kehidupannya. Tidak dilihat dari berapa banyak ijazah yang dia punya. Tapi orang bijaksana dan orang bodoh ditentukan bagaimana dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, unity yang kokoh dan berdampak positif itu dibangun bersama dengan orang yang penuh Roh Kudus. Ayo baca sama-sama 2, 3. Unity yang kokoh dibangun, unity yang kokoh dan berdampak positif dibangun bersama dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mari kita baca lagi dari kitab Matius pasal 7. Kali ini kita baca ayat 15 sampai ayat 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 15 ini bicara tentang orang yang jenius, Bapak Ibu sekalian, ya, yang IQ-nya tinggi. Nggak mudah buat seekor serigala bisa menyamar menjadi seperti domba. Itu serigala yang hebat, yang bisa menyamar sampai tidak ketahuan bahwa dia itu serigala. Jadi dia bisa nyamar sedemikian rupa, itu jadi seperti domba. Ya, baru-baru ini ada sebuah berita yang cukup viral dari Jepang. Bagaimana orang terobsesi kepingin jadi anjing. Ya kan? Dia ngabisin duit sekian banyak. Akhirnya dia itu pesen pakaian sedemikian rupa, itu jadi seperti anjing. Ya kan? Padahal dia manusia. Bedanya kemana-mana dia digeledek, ya kan? Dia cuma bisa guling-guling dan lain sebagainya. Itu kalah pinter sama serigala di ayat 15 ini, ya kan? Domba itu sampai nggak tahu loh kalau ini serigala, ya. Nah, tapi untuk mengetahui itu serigala atau domba, ya kan? Serigala itu Bapak Ibu sekalian itu raja tega loh. Ya kan, raja tega. Nggak ada orang yang paling jahat di dunia ini selain orang Kristen yang tidak penuh Roh Kudus. Ya, orang Kristen yang murtad. Bapak Ibu boleh browsing itu. Penjahat yang paling jahat di dunia itu orang yang mengenal Tuhan. Itu kejamnya luar biasa. Yesus bilang gini, kalau ada
roh jahatnya keluar dari seseorang, ketika rumah itu kosong, maka roh jahat itu kembali dan masing-masing bawa 7 teman. Jadi orang Kristen itu yang murtad itu jahatnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Yang terkenal Hitler. Hitler itu bapaknya kan Yahudi. Orang Yahudi itu suka firman Tuhan, ya. Dia keluarga Yahudi. Tapi ketika hatinya penuh dengan kepahitan, kebencian, tidak bisa ngampuni. Berapa juta orang dibunuh oleh Hitler. Itu adalah pembunuhan massal yang dilakukan oleh seorang manusia. Ya, serigala tidak kenal yang namanya belas kasihan. Ya. Nah, tapi untuk mengetahui dia serigala atau bukan, ayat 16 katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali tadi, unity yang kokoh dan berdampak positif harus dibangun bersama-sama dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Untuk mengetahui orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bukan dari bahasa rohnya. Bahasa roh itu adalah tanda awal daripada orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi yang lebih penting daripada bahasa roh itu, selain bahasa roh, adalah buah yang harus nampak. Jadi dari buahnya kita bisa tahu nih, ini serigala atau domba. Dari buahnya kita bisa tahu ini orang penuh dengan Roh Kudus atau bukan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, buah menunjukkan pohon, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat apa itu buah orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, buahnya itu adalah kasih. Kasih itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Dan kasih yang di sini disebut adalah agape. Kalau nanti belajar dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7, artinya tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak sombong, ya. Kasih itu tidak menyimpan dendam, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak egois, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu pelajari di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian orang yang penuh dengan Roh Kudus itu pasti hidupnya penuh sukacita. Kalau hidupnya penuh dengan kemurungan, pasti itu bukan orang, itu pasti nggak dipenuhi dengan Roh Kudus. Hatinya penuh damai sejahtera, sabar, penuh kemurahan, dan penuh dengan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini tidak boleh tidak ada, ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Nah, inilah yang saya daftarkan buah daripada orang yang kedagingan, ya. Orang yang kedagingan itu dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dan juga ayat 26. Maka orang itu ya hidupnya cabul, ya, mesum, kemudian cemar, penuh dengan hawa nafsu, menyembah berhala. Menyembah berhala itu bukan hanya menyembah patung, menyembah berhala itu bisa menyembah uang, menyembah hobinya, menyembah seks, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sihir,
Orang yang penuh dengan kedagingan suka berseteru, berselisih, terus iri hati, amarah, ego, kepentingan diri sendiri. Yang dipikirkan aku, diriku, dan saya. Kemudian percideraan, isinya roh pemecah. Kalau sampai ada orang kedagingan ini, serigala itu masuk ke kelompok kita, maka pasti terjadi yang namanya pecah belah, ya kan? Kemudian kedengkian, kemabuan, pesta pora, gila hormat, dan suka menantang. Ya, dia orang nggak suka mengalah. Jadi dari buahnya kita bisa tahu akan pohonnya. Maka itu unity harus dibangun bersama-sama dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan kedagingan, Bapak Ibu sekalian, lihat dimulai gini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk tidak dimulai dengan pergaulan yang baik, tapi dimulai dengan pergaulan yang buruk. Maka pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Gampang banget untuk merusak kebiasaan yang baik, yaitu ketika bergaul dengan orang yang punya kebiasaan yang buruk. Bahasa Inggrisnya garbage in, garbage out. Ya, satu kali seorang pendeta dia punya burung beo, Bapak Ibu sekalian. Burung beo-nya itu bisa menyanyi, ya kan, kalau ada orang haleluya, shalom, haleluya, shalom, ya kan? Maka kemudian ada jemaat baru yang dia kepingin supaya burung beo-nya ya itu bisa ngomong haleluya, shalom, haleluya, shalom. Nah, kemudian jemaat ini bilang, "Pak Pendeta, boleh nggak pinjem burung beo-nya? Aku kepingin burung beoku ketularan kayak burung beo-nya Bapak Pendeta." Nah, Bapak Pendeta ini karena tulus hatinya, cinta kepada jiwa-jiwa, dia bilang, "Ya, nggak apa-apa nih, pinjem berapa lama? 1 bulan, Pak Pendeta." Ya kan? Burung beo-nya dipinjem, Bapak Ibu sekalian. Sebulan kemudian, Bapak Ibu, burung beo-nya dikembalikan ke Pak Pendeta. "Ini Pak Pendeta, terima kasih, saya kembalikan burung beo-nya." Dan alangkah kagetnya Pak Pendeta itu. Ternyata burung beo-nya nggak bisa lagi bilang puji Tuhan, haleluya. Tapi bilangnya apa? Sialan lu, gila lu, sialan lu, gila lu. Ternyata apa? Burung beo itu ketularan burung beo-nya jemaat yang paling baru, yang baru datang itu, ya. Penting sekali kita memperhatikan yang namanya buah. Show me your friend and I will show you who you are. Ya kan? Saya dulu itu punya burung berkicau banyak banget Bapak Ibu sekalian karena saya ketipu, ya kan? Saya beli burung ternyata itu burung memang burung nggak bisa berkicau, saya ketipu. Makanya saya marah. Kemudian saya beli burung yang berkicau itu ya. Saya pergi ke pasar, saya perhatikan, saya tanya, "Pak, ini asli nggak nih burung nih?" Saya lihat, saya perhatikan nggak pakai hipnotis dan lain sebagainya. Kemudian, oh iya ini burung asli, saya beli. Saya sampai punya berapa puluh itu ya, berapa puluh ekor burung berkicau, rame rumah saya. Dan kemudian ternyata tiba-tiba burungnya nggak bisa berkicau. Ya kan? Saya tanya, "Pak, ini ada burung nih, saya beli nih, harganya jutaan kok. Kenapa nggak bisa berkicau?" "Oh, itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, burungnya sakit. Ya kan? Yang kedua, burungnya stres atau depresi. Atau yang kemudian burungnya udah mau mati. Ya, itu namanya dari buahnya kita bisa melihat pohonnya. Perhatikan keluarga kita, perhatikan lingkungan kita. Kalau biasanya cinta Tuhan,
hormat, melakukan hal yang baik. Kok sekarang tiba-tiba orang ini berubah ya? Oh, jangan-jangan nanti garbage yang masuk itu, ya kan? Itu yang nggak benar. Maka garbage in, garbage out. Ya, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus pandai-pandai untuk melihat buah. Ya, unity yang kokoh, yang kuat dan berdampak positif. Ya, itu harus dibangun dengan orang-orang yang menghasilkan buah Roh Kudus, bukan dengan orang-orang yang mengaku aku penuh dengan Roh Kudus. Tapi buah yang dihasilkan adalah buah kedagingan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang unity yang kokoh dan berdampak positif. Yang pertama, harus dibangun di atas batu karang. Artinya apa? Dibangun dengan penuh ketaatan akan firman Tuhan. Yang kedua, unity yang kokoh dan berdampak positif itu harus dibangun bersama-sama dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Untuk membuktikan orang itu penuh Roh Kudus atau tidak, yaitu dilihat dari buahnya. Mari kita berdoa, materikan setiap benih kebenaran firman Tuhan di minggu terakhir di bulan Agustus 2023 ini. Biarlah setiap kami mulai hari ini Tuhan, kami hati-hati untuk membangun unity. Karena ujung-ujung daripada unity itu harus mempermuliakan nama Tuhan dan berdasarkan firman Tuhan. Roh Kudus, jangan ambil rohmu dari antara kami. Tolonglah kami semua untuk kami dapat memilih menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh. Roh Kudus, ingatkan kepada kami semua, mampukan kami. Seperti doa daripada Stephen tadi, berikan keberanian kepada kami untuk melangkah mentaati firman Tuhan. Sehingga unity yang kami bangun mulai hari ini menjadi unity yang kuat, kokoh, dan memberikan dampak yang positif. Menjadi garam, menjadi terang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah secara online ini. Kami percaya apa yang dikerjakan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kami serahkan ibadah onsite nanti sore, berkati hamba-Mu, Gembala senior kami, Pastor Lukas Kusuma, dan tim pelayanan Praise and Worship maupun pelayanan di sekolah minggu. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi, menyertai kami, sehingga dalam ibadah onsite pada sore nanti jam 6 di Rego Park memberikan dampak, membuat anak-anak-Mu makin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terimakan dengan iman, berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya, memberkati setiap kita dengan berkat yang terbaik dari sorga berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah kekuasaan kita dan wilayah-wilayah kita. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita, sehingga kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan menganugerahkan kita tubuh yang sehat, kuat, umur panjang, dan dikaruniai menikmati hidup ini. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.